Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Vison Sukanegara Henry Bailain berjumpa kembali dalam acara program Morning Call GPIB. Sebelum kita beraktivitas dan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas, sebelum kami mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami rindu sapaan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami dengan tuntunan Roh Kudus agar kami dapat memahami akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yoel, pasal 1 ayat 13 sampai 14, yang menyatakan, "Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu. Korban sajian dan korban curahan, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan." Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan ini pada tanggal 13 Februari tahun 2023 diambil dari Yoel pasal 1 ayat 13 sampai 14 dengan tema, "Jika mau dalam ratapan ada harapan." Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita pasti ingin hidupnya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan berharap ke depannya pun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Kitab Yoel mau mengingatkan kepada kita semua, segala sesuatu yang berkat kita miliki, yang kita dapatkan dari Tuhan, janganlah membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Bangsa Israel mengalami kemerosotan iman. Mereka mengalami kemakmuran dengan hasil panen anggur yang luar biasa. Mereka boleh bersuka cita atas berkat Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi datang ibadah. Mereka tidak memperhatikan bait-bait Allah. Dan mereka tidak memperhatikan sesama mereka. Nah, dalam konteks pembacaan hari ini, Yoel menyampaikan kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di bait Allah. Pemimpin-pemimpin mezbah, pelayan-pelayan Tuhan, yang mohon maaf Bapak Ibu, diajak Yoel untuk sadar dan peka terhadap lingkungan sekitar mereka. Di mana bangsa Israel sudah mengalami kemerosotan iman. Dan tugas mereka harus memperhatikan itu. Dan mereka harus peka dalam situasi itu. Mereka tidak boleh menutup mata dan menutup telinga akan yang dialami bangsanya. Dan terutama ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, para pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak boleh melayani untuk kepentingan mereka sendiri, untuk mendapatkan sesuatu bagi diri mereka sendiri, tetapi juga memperhatikan seluruh umat-umat Israel yang saat ini sedang mengalami kemerosotan iman. Mereka diajak Yoel, ayo berkabung. Kita berpuasa, berdoa, datang ke bait Allah, memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya umat-umat Tuhan datang kembali kepada Allah. Di mana mereka saat ini sedang bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan, tetapi lalai, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak lagi datang kepada Tuhan. Di sini Yoel mau mengingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, kita harus kembalikan untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan waktu kita mengalami kesusahan atau ingin mendapatkan sesuatu dalam cita-cita, dalam meraih masa depan, kita bergumul bersama dengan Tuhan. Kita berpuasa, berdoa, tapi ketika kita sudah mendapatkannya, kita lupa sama Tuhan. Kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Kita tidak lagi berdoa lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya kita memberhalakan diri kita. Bahwa segala sesuatu apa yang kita dapatkan hari ini adalah jerih lelah kita.
akhirnya menjadi pribadi yang sombong, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau mengajak kepada kita bahwa dari segala sesuatu yang kita alami saat ini, baik pergumulan yang berat saat ini atau kecil sekalipun yang Bapak Ibu anggap, yakinlah bahwa Tuhan juga ingin mengingatkan kepada kita. Maka itu Bapak, Ibu, dan Saudara, pekalah terhadap segala situasi yang kita alami. Jangan kita menutup mata dan menutup telinga. Mari kita bangun dan bangkit, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari pergumulan berat yang kita alami maupun pergumulan kecil, bahwa Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Untuk menyadarkan kepada kita semua bahwa saya adalah manusia biasa, tapi punya Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu, ketika saat ini kita mengalami kelemahan, saat ini kita meratap, saat ini kita sedih, saat ini kita mengalami namanya putus asa, ingat Bapak, Ibu, iman kita yang harus berbicara. Iman kita yang harus menguatkan kita untuk menapaki kehidupan. Yakin dan percaya segala sesuatu yang pahit mungkin kita alami saat ini justru akan mendatangkan kebaikan. Saya ambil contoh Bapak, Ibu. Ketika Bapak, Ibu makan bunga pepaya, sayur bunga pepaya Bapak, Ibu, ya. Lalu Bapak, Ibu tahu itu rasanya pahit. Tapi Bapak, Ibu mengucap syukur dengan berdoa, makan, dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Walaupun itu pahit Bapak, Ibu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Iman kita semakin kuat ditunjukkan dari segala ungkapan syukur yang kita alami. Baik sukacita maupun pahitnya kehidupan, kita masih mengucapkan terima kasih Tuhan atas pergumulan yang kita alami. Itu baru iman yang berbicara Bapak, Ibu. Bahwa kehidupan kita ke depannya akan lebih baik lagi. Di dalam Roma Bapak, Ibu mengatakan segala sesuatu yang akan datang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Maka dari itu Bapak, Ibu, marilah ingat dan percayalah bahwa Tuhan yang memberikan berkat dalam kehidupan kita, kita kembalikan juga untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan Bapak, Ibu. Mungkin saat ini kita bergumul berat, yakin dan percaya. Kita memiliki harapan bersama dengan Tuhan, kita berproses bersama dengan Tuhan, maka hari yang indah, masa depan yang cerah Tuhan siapkan bagi kita semua. Bagi yang mengandalkan terus iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat kecil, yakin dan percayalah bahwa Tuhan juga turut campur tangan untuk memberkati kita semua. Saya Bapak, Ibu, kalau berbagi sedikit pengalaman, saya bertugas melayani sempat di Natuna, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ketika saya berjalan di kota Ranai, Natuna, saya lapar, saya makan di rumah makan Padang, Bapak, Ibu. Makan di rumah makan Padang. Lalu ketika saya mau membayar, saya katakan, mohon maaf, penjual mengatakan bahwa, Pak, sudah dibayar. Oh, saya lihat Bapak, Ibu, ternyata ada jemaat yang bayar. Wah, puji Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan memakai umatnya untuk memperhatikan pelayannya. Ya, sebenarnya Bapak, Ibu, saya sudah tahu ada jemaat yang makan di situ. Karena di situ ada mobil dan motor mereka. Jadi tugasnya pendeta selain menghafal ayat-ayat firman Tuhan, menghafal juga plat nomor Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa umat memperhatikan pelayannya, maka pelayanannya juga harus memperhatikan keadaan umatnya. Supaya apa? Supaya kita merasakan bahwa sukacita dalam persekutuan adalah sukacita yang begitu indah ketika pelayan dan umatnya saling peduli satu dengan yang lain, menabur kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat bekerja Bapak, Ibu, selamat melayani Tuhan, selamat menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Ingat dan percaya dan andalkan Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Yakin bahwa segala sesuatu yang belum kita dapatkan saat ini, Tuhan akan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dan perenungannya telah selesai. Maka dari itu saya mengajak Bapak, Ibu untuk berdoa bersama-sama di hari yang indah ini, di pagi yang cerah ini. Biarlah kita selalu melihat
bahwa segala yang Tuhan beri ini merupakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam firman yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kuatkan kami, mampukan kami di dalam menjalankan tugas tanggung jawab untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Ajarilah kami untuk peka melihat segala sesuatu yang kami dapatkan maupun yang kami alami saat ini, bahwa segala sesuatunya ini ada campur tangan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, umat Tuhan yang saat ini terbaring dalam kelemahan tubuh karena sakit, mari Tuhan berkenan untuk menjamah mereka. Kiranya dengan jamahan kasih Tuhan mereka dapat sembuh kembali, dapat bersuka cita bersama-sama dan berbagi pengalaman iman untuk mereka ceritakan sebagai kesaksian hidup bagaimana Tuhan selalu dekat dan mengasihi mereka. Begitu juga dengan kami yang bekerja, Tuhan berkati, lindungi, serta peliharalah hidup kami. Dan biarlah dengan berkat yang Tuhan berikan, kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami pribadi lepas pribadi, baik di dalam pergumulan kami, ajarkanlah kami juga untuk tetap kuat iman kami, sehingga kami merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, dan kami tidak meninggalkan akan kehidupan kami yang baru bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, utuslah kami di tengah-tengah dunia untuk mewartakan kabar sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori